Ya, seperti tadi saya sebutkan, kita kembali kepada mulai munculnya dua cabang ya, dalam bagaimana manusia kemudian menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sekali lagi, metode penelitian atau research method itu pada dasarnya adalah tentang bagaimana manusia menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Tentunya cara untuk menemukan jawaban itu adalah dengan cara yang ilmiah. Nah, setelah perdebatan antara apakah kita cukup berpikir dengan logika saja atau kita juga harus memiliki bukti yang nyata terhadap apa yang kita argumenkan itu, maka kemudian bercabang menjadi dua. Ya, yang pertama adalah metode yang bersifat induktif dan yang kedua adalah metode yang bersifat deduktif. Nah, saya akan menjelaskan lebih awal adalah tentang metode yang bersifat induktif. Jadi metode induksi adalah penarikan kesimpulan yang bertitik tolak dari data-data konkret menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Ya, contoh dalam berbagai literatur misalnya, nanti saya akan memberikan ilustrasi juga dalam konteks pemerintahan administrasi publik. Ya. Jadi kalau dalam literatur filsafat, ya, angsa A itu warnanya putih, kemudian angsa B warnanya putih, angsa C warnanya putih, maka kesimpulannya adalah semua angsa itu berwarna putih. Ya, sehingga rumusan masalah dalam metode induksi adalah permasalahan yang tidak dicarikan penjelasan ilmiahnya itu apa, ya, itu harus diidentifikasi dulu, kemudian mengajukan hipotesis, ya, penjelasan yang bersifat sementara untuk kemudian lebih lanjut akan diverifikasi, kemudian mengambil sampel, mengumpulkan data dan sebagainya, memverifikasi, membuktikan kebenaran dari hipotesis, maka kebenarannya dibuktikan melalui teori kebenaran korespondensi, kemudian tesis adalah hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Nah, ini adalah cara berpikir yang bersifat induktif. Nah, sekarang coba kita lihat dalam konteks administrasi publik, ya, atau dalam konteks pemerintahan secara umum. Misalnya kita kembali kepada kasus katakanlah inovasi daerah. Ya. Mengapa inovasi daerah itu muncul di satu daerah dan tidak muncul di daerah yang lain? Nah, kemudian kita membangun sebuah argumen atau hipotesis. Misalnya bahwa ketika sebuah daerah itu pendapatan asli daerahnya tinggi, maka kecenderungannya adalah inovasi daerahnya akan meningkat. Kenapa begitu? Karena dalam sistem pengelolaan administrasi keuangan pemerintah, terutama hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, itu dari sekian banyak sumber-sumber pendanaan pemerintah itu, yang paling fleksibel penggunaannya adalah dana dari pendapatan asli daerah. Sehingga logikanya mengarahkan argumen bahwa kalau daerahnya itu PAD-nya kecil, maka inovasinya kecil. Kenapa? Karena sumber pendanaan yang lain itu aturannya sudah sangat ketat. DAK aturannya sudah sangat ketat dari pusat. DAU juga sudah sangat ketat dari pusat. Dan sementara PAD ini mungkin lebih fleksibel. Nah, ruang inovasi itu ada di sumber-sumber pembiayaan dari pendapatan asli daerah. Nah, kemudian kita lihat, ya itu adalah logika. Kemudian ternyata kita lihat secara empiris kita menemukan ada satu daerah atau satu kabupaten PAD-nya besar, inovasinya juga besar. Kemudian kita lihat di kabupaten lain juga PAD-nya besar, inovasinya besar. Nah, kemudian kita membangun hipotesis bahwa logika yang tadi saya bangun bahwa semakin tinggi PAD maka semakin tinggi inovasi daerah, itu ada buktinya. Jadi menemukan ada di satu atau dua kasus. Tapi itu tidak cukup. Ya. Nah, ini kita akan belajar tentang statistik ya kalau dalam konteks induksi ini. Maka saya membutuhkan banyak sekali sumber. Kalau tadi misalnya saya contoh angsa kita hanya bermodalkan 3 angsa saja, kemudian menyimpulkan angsa di seluruh dunia itu warnanya putih. Bahwa fakta ada angsa yang berwarna hitam atau angsa yang berwarna coklat, mungkin itu kita abaikan karena kita hanya punya 3 bukti empiris. Nah, dalam metode induksi maka ada jumlah minimal. Nah, itu kita kenal nanti dengan sampel, metode sampling dan sebagainya. Itu adalah bahwa dari kasus-kasus yang kita amati dan kita sudah yakin betul bahwa kasus-kasus yang kita pilih itu mewakili populasi secara global, maka hipotesis yang kita bangun dari kondisi empiris yang ada di lapangan itu bisa kita generalisir itu menjadi sebuah kebenaran yang bersifat universal. Nah, apakah makin besar PAD itu akan berdampak pada makin tingginya inovasi daerah, itu perlu diuji secara statistik dengan menggunakan sampling, dengan menggunakan regresi dan sebagainya. Nanti akan kita jelaskan untuk mengatakan bahwa ternyata teori itu benar, ya, argumen itu benar. Sehingga kalau pemerintah pusat ingin pemerintah daerah itu melakukan inovasi yang banyak, maka jangan hanya menyelenggarakan award tentang inovasi daerah,
tapi beri ruang pada daerah untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan asli daerah. Atau mungkin kurangi restriksi-restriksi yang ada di dalam dana transfer yang lain, misalnya dari DAK ataupun DAU, sehingga pemerintah daerah bisa lebih fleksibel dan lebih kreatif dalam memanfaatkan dana yang mereka miliki. Nah, syarat-syarat apa saja yang ada dalam induksi? Ya, pertama adalah jumlah keterangan atau observasi yang membentuk suatu dasar generalisasi harus besar dan luas. Nah, ini ada banyak teknik nanti ya dalam statistik untuk meyakinkan bahwa sampel yang kita pilih itu besarannya cukup meyakinkan untuk mewakili populasi misalnya. Atau misalkan dalam kualitatif bahwa orang yang kita interview itu representatif dengan kasus yang sedang kita amati. Kemudian kita melakukan proses triangulasi dan sebagainya. Yang kedua, syaratnya apa untuk cara berpikir yang bersifat induktif? Observasi harus dilakukan secara berulang-ulang dan pada variasi kondisi yang luas. Ya. Nah, jadi kembali kepada contoh tadi bahwa inovasi itu ternyata tinggi di daerah-daerah yang ada PAD-nya. Nah, tapi ternyata itu terjadi ketika katakanlah kondisi normal. Nah, ketika kemudian terjadi pandemi misalnya, seperti sekarang ini, langsung inovasinya hilang semua. Nah, berarti ini tidak ada sebuah fakta yang bisa terjadi secara berulang-ulang. Dia hanya terjadi pada satu kasus tertentu. Atau misalnya katakanlah kebijakan pemerintah dalam memberi bantuan pupuk ya, kepada petani. Nah, ternyata ketika kebijakan bantuan pupuk ini diberikan, produktivitas petani sangat meningkat. Tapi ketika kemudian musim kemarau, pemerintah memberi program yang sama ternyata tidak menghasilkan. Artinya apa? Kebijakan bantuan pupuk itu tidak bisa berlaku secara berulang-ulang. Dia hanya berlaku pada musim-musim tertentu. Atau misalkan ini tergantung kepala daerahnya. Meskipun PAD tinggi, kepala daerahnya tidak memotivasi karyawannya atau ASN-nya untuk berinovasi, maka ternyata PAD yang tinggi itu tidak terbukti bisa meningkatkan inovasi daerah. Nah, itu adalah contoh-contoh bahwa syarat yang kedua, observasi harus pada kondisi-kondisi yang berbeda. Sehingga bisa diyakinkan bahwa teori itu berlaku secara valid dan universal. Kemudian yang berikutnya adalah keterangan observasi yang sudah dapat diterima tidak boleh bertentangan dengan hukum universal yang menjadi kesimpulannya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa jumlah outlier-nya harus sangat kecil. Ya, katakanlah tadi, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kesejahteraannya semakin meningkat. Kemudian ada 1-2 fakta yang menunjukkan orang yang pendidikannya tinggi tapi ternyata jatuh miskin, mungkin karena dia berbisnis dan akhirnya bangkrut atau bagaimana. Atau sebaliknya, ada orang tidak pernah sekolah tapi dia kaya, lebih kaya dari yang S3 bahkan sudah guru besar. Nah, jumlah outlier ini tidak boleh terlalu banyak dan itu nanti sudah disediakan oleh teman-teman di statistik bagaimana memastikan bahwa hasil-hasil observasi itu tidak secara langsung membantah teori umum yang sudah dibangun atau argumen umum yang sudah dibangun tadi. Nah, sehingga gagasan induktif inilah yang menjadi dasar kemudian metode atau cara menemukan jawaban atas kebenaran itu harus didasarkan kepada fakta empiris yang ada di lapangan. Yang tadi kita kembali kepada Agus Kom itu bahwa logika saja tidak cukup, tapi juga harus ada bukti empirisnya yang ada di lapangan. Nah, sekarang kita akan melihat tentang bagaimana cara berpikir yang bersifat deduktif. Ya. Berbeda dengan induktif, cara berpikir deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Dalam metode deduksi diperlukan adalah ketertiban dalam bernalar atau melakukan proses logika yang tepat. Ya. Nah, kemudian itu satu. Sehingga kalau cara berpikir kita sudah logis dan cara kita melogika sebuah persoalan itu sudah benar, tidak ada falasi di situ, maka sebenarnya menurut kelompok yang berpandangan deduktif ini, kita tidak perlu lagi mengumpulkan fakta empiris, sampling sekian ribu segala macam, nggak perlu, cukup segala sesuatu itu dihasilkan dengan cara berpikir logis, tetapi dengan struktur dan prosedur berpikir logis yang benar. Maka kebenaran akan ditemukan di situ. Nah, antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain tidak boleh ada kontradiksi. Ya. Kemudian dalam metode ini dikenal 3 jenis pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang bersifat universal. Pertanyaan yang telah diterima sebagai sesuatu aksioma atau kebenaran umum yang sudah terjustifikasi. Misalnya ini saya seringkali memberi contoh bahwa orang ya secara kebenaran umumnya itu kalau kejatuhan besi maka dia akan sakit.
Ya, nah kemudian orang bertanya, kalau ada kereta jatuh menimpa orang, misalnya Anda sedang berdiri di pinggir jalan, ada kereta api dari atas jatuh menimpa Anda, itu mati apa enggak? Itu tidak perlu dibuktikan. Ya, tidak perlu ada, oke kalau gitu kita membuat eksperimen, kita ambil hewan atau apa, kita jatuhin kereta supaya untuk membuktikan secara empiris bahwa orang kejatuhan kereta itu maka akan mati. Itu tidak perlu dibuktikan. Kenapa? Karena itu sudah sejalan dengan cara berpikir logis. Cara berpikir logisnya apa? Mungkin berangkat dari orang kejatuhan batu, orang kejatuhan kelapa, dan sebagainya. Sehingga secara logika kalau kejatuhan kereta pasti akan mati dan nggak perlu membuktikan secara empiris seperti halnya orang-orang deduktif. Ya. Nah, sehingga misalnya kalau kemudian korupsi atau misalnya jumlah penyimpangan anggaran yang besar itu kemudian merugikan negara, ya ini secara logika juga sudah benar bahwa uang yang diambil secara tidak sah untuk kepentingan pribadi, berapapun besarnya itu akan mengalami kerugian negara dan pembangunan akan terhambat, dan kita nggak perlu membuktikan. Oke, saya sebagai bupati saya akan melakukan pembuktian empiris, benar nggak sih korupsi itu menyebabkan pembangunan gagal. Nah, ini kemudian dia korupsi ternyata berhasil. Nah, ini kan buktinya nggak berhasil. Ya itu tidak usah dibuktikan secara empiris. Kemudian ada orang sengaja korupsi untuk membuktikan bahwa korupsi itu benar-benar akan menghambat pembangunan. Sama dengan cara berpikir tadi orang dijatuhin kereta itu mati apa nggak perlu dibuktikan. Ya, karena itu sudah sejalan dengan cara berpikir yang bersifat logis. Nah, itu adalah argumen dari teman-teman deduktif yang itu disebut dengan aksioma. Ya. Tanpa perlu dibuktikan orang dijatuhi kereta, maka kita sudah mempercayai aksioma bahwa orang itu pasti akan mati. Karena ada hukum-hukum logika yang lain yang mensupport ke arah sana. Tanpa perlu diuji secara empiris, orang sudah yakin bahwa korupsi itu akan mengakibatkan kerugian negara. Nggak perlu diuji, nggak perlu di eksperimen. Ya. Saya eksperimen korupsi nanti beneran nggak masyarakat itu semakin tidak sejahtera misalnya. Pernyataan yang bersifat partikular lawan dari yang bersifat universal. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam metode deduktif, ya. Jadi sama seperti induktif tadi, ada outlier, ya. Ada kemudian hal-hal yang tidak logis terjadi, ya. Hal-hal yang tidak logis terjadi, misalnya saya pernah baca di media itu ada orang pertapa begitu, dan dia tidak makan, tidak minum selama sekian tahun dan bisa hidup. Ya, karena metabolisme tubuhnya itu sudah tertata sedemikian rupa sehingga tubuhnya itu hanya membutuhkan udara saja, dia tidak membutuhkan makanan dan sebagainya. Nah, ini bertentangan dengan logika umum. Ya, logika umum orang kalau tidak makan, jangankan bertahun-tahun, sebulan aja atau seminggu pasti mungkin dia udah kolaps, ya, udah dehidrasi dan sebagainya, malnutrisi. Tapi ternyata ada 1-2 orang yang ternyata bisa tidak makan bertahun-tahun, kemudian dia tetap hidup. Nah, kita tidak bisa membangun sebuah argumen, apalagi argumen itu dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan dan kebenaran, berangkat dari si orang pertapa yang bisa hidup tanpa makan, tanpa minum bertahun-tahun, sehingga pemerintah yaudah kita tidak usah memperhatikan kebutuhan nutrisi. Kenapa? Karena ada satu pertapa yang itu bisa hidup, berarti sekian juta rakyat juga bisa hidup. Nah, itu kan adalah cara berpikir yang bersifat partikular, ya. Dan dalam kerangka berpikir deduktif, hal-hal yang bersifat partikular ini tidak bisa diterima. Sama juga di dalam induksi tadi yang disebut dengan outlier, ya. Nah, kesimpulannya apa? Itu adalah hasil dari penalaran, dan ini yang banyak dikembangkan oleh teman-teman di matematik, ya, kalau kita belajar dalam metode penelitian kuantitatif. Jadi kalau induktif itu menjadi statistika, kalau deduktif itu menjadi matematika. Jadi permodelan yang banyak dikembangkan. Nah, kalau kembali contoh pada angsa putih tadi, bahwa semua angsa itu adalah putih, ya, berarti harus benar-benar diyakinkan dulu bahwa semua angsa di seluruh dunia itu warnanya putih. Nah, sehingga ketika ada angsa yang berwarna hitam, maka itu dikatakan sebagai kebenaran yang bersifat partikular. Ya, tidak semua angsa, maka tidak semua angsa itu berwarna putih, maka kebenarannya adalah tidak semua angsa berwarna putih. Sehingga cara berpikir deduktif tadi terbalik. Pertama, kita berangkat dari argumen yang bersifat global, kemudian kita cari kebenaran yang bersifat partikular. Kalau kebenaran yang bersifat partikular itu ternyata juga cukup besar dan cukup meyakinkan, maka kesimpulannya berarti membantah kepada logika yang di awal kita bangun tadi. Ya. Nah, apa saja kritik yang muncul dalam metode induktivisme ini? Pertama adalah induksi
mengabaikan yang namanya teori. Pertanyaannya adalah dampak PAD terhadap inovasi daerah. Pertanyaannya adalah dampak kenaikan gaji atau kenaikan insentif pegawai terhadap disiplin kerja pegawai. Itu adalah pertanyaan yang banyak muncul di dalam administrasi publik misalnya. Atau pertanyaan tentang banyaknya jumlah pejabat struktural dengan kinerja organisasi. Semakin banyak jabatan struktural, maka kinerja organisasi semakin lemah sehingga pejabat struktural harus dikurangi. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam konteks pemerintahan atau administrasi publik. Nah, pertanyaan itu bagi kelompok induktif, dia langsung ke lapangan. Dia mencari data, dia mengumpulkan bukti-bukti empiris, kemudian dia bangun sebuah generalisasi dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu. Nah, kalau deduktif juga berangkat dari teori dulu. Apa yang bisa kita jadikan sebagai referensi tentang dampak korupsi terhadap pembangunan? Dipelajari dulu teori-teori umum yang berlaku yang sudah pernah ditulis, buku-buku yang sudah pernah dipublikasi, dipelajari terlebih dahulu pengetahuan manusia yang sekarang tersedia tentang pertanyaan itu. Kalau ternyata pengetahuan yang sekarang tersedia itu tidak cukup untuk dijadikan alat menjawab, maka dilakukanlah penelitian. Itu adalah cara berpikir deduktif. Demikian pula pertanyaan tentang misalnya tadi saya contohkan adalah dampak subsidi pupuk terhadap kesejahteraan petani misalnya. Nah, pertanyaan itu dikaji dulu secara mendalami literatur, membaca sekian banyak buku, membaca sekian banyak argumen dan sebagainya, mendiskusikan. Sampai akhirnya kita menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia sekarang itu nggak cukup untuk menjawab persoalan dampak subsidi pupuk terhadap kesejahteraan petani. Ya. Nah, barulah dilakukan penelitian yang tadi. Penelitian induktif itu mengabaikan teori. Ya. Yang penting pertanyaannya apa? Ayo kita cari data di lapangan, kita generalisasi. Dengan menggunakan statistik misalnya kalau teman-teman melakukan studi kuantitatif. Atau menggunakan grounded theory kalau teman-teman menggunakan atau para mahasiswa menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, ini adalah cara berpikir induktif dan kelemahannya di situ bahwa cara berpikir induktif ini dianggap oleh teman-teman yang mengikuti deduktif itu tidak kuat ya berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Kenapa? Kelebihan dari teman-teman deduktif itu dia benar-benar melakukan tracking apa saja yang sudah pernah dipelajari manusia, apa saja yang sudah diketahui manusia terhadap masalah itu. Dan akumulasi pengetahuan itu dikumpulkan, kemudian disodorkan pada pertanyaan spesifik yang diajukan, bisa nggak itu menjawab problem yang sedang mereka hadapi. Sementara induktif tidak, atau induktif mengabaikan itu. Dia langsung ke lapangan cari jawaban, sehingga tidak mengakumulasi pengetahuan. Tidak menghimpun pengetahuan itu sehingga kita tahu bahwa apa saja yang sudah diketahui oleh manusia, sehingga penelitian kita, kajian kita itu benar-benar menambahi pengetahuan terhadap manusia terhadap fenomena alam yang dihadapinya. Bertrand Russell misalnya mengatakan bahwa induksi justru mengasumsikan keseragaman atau uniformity. Ini menarik ya. Karena dugaan kita awal itu yang penyeragaman itu adalah deduktif. Nah, di sini dikatakan oleh Russell bahwa ide ini menyesatkan, bukan kepastian yang dihasilkan oleh induksi, tetapi adalah probabilitas. Ya, jadi teori yang dihasilkan atau pengetahuan atau jawaban yang dihasilkan oleh sebuah penelitian yang bersifat induktif itu adalah sebuah kemungkinan atau probabilitas menurut Bertrand Russell. Ya, itu bukan kebenaran yang bisa dijadikan pegangan yang kokoh pada peradaban kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, observasi bukanlah pengamatan yang pasif, tetapi amat selektif. Ya, ini kalau kita kembali kepada René Descartes, ya, dia mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan itulah sebenarnya apa yang kita lihat. Kalau saya misalkan hobi bunga, misalkan kemanapun saya jalan, ya saya bunga-bunga yang ada di pinggir jalan itu yang menarik perhatian saya. Sementara rumput atau tanah atau kayu itu tidak menarik perhatian saya, sehingga ketika 1 jam saya di jalan itu, kemudian saya disuruh menceritakan 80% yang saya ceritakan itu adalah tentang bunga. Ya. Lain halnya jika saya ini adalah pemerhati masalah serangga misalkan, melewati jalan yang sama, kemudian yang saya lihat adalah serangga-serangga, sehingga ketika orang A yang itu penggemar bunga dan orang B penggemar serangga melakukan observasi di lokasi yang sama, pada waktu yang sama, ya, dalam durasi yang sama, ketika ditanya bagaimana hasil observasimu, maka si penggemar bunga ini akan mengatakan berapa sekian banyak bunga yang dia lihat beraneka warna.
Si penggemar serangga akan menceritakan tentang keragaman serangga yang dia observasi. Nah, ini kelemahan dari observasi ada di situ, dan itu nggak bisa dipungkiri. Ya, kalau saya misalnya pemerhati masalah keuangan daerah, maka ketika saya masuk dalam sebuah pemerintahan daerah tertentu, saya berada 3 hari misalkan, atau bahkan 3 minggu dalam sebuah pemerintah daerah tertentu, maka ketika saya keluar dari penelitian itu, yang ada dalam benak saya adalah bagaimana pemerintahan daerah itu mengelola keuangannya. Sementara ketika saya tertarik dengan disiplin pegawai misalnya, di tempat yang sama, di lokasi yang sama, di waktu yang sama, saya melakukan observasi. Ketika dalam 3 minggu saya pulang, teman saya ini bercerita tentang bagaimana keuangan daerah yang ada di situ, saya bercerita tentang bagaimana kedisiplinan pegawai yang ada di situ. Nah, inilah yang dikatakan oleh Russell sebagai the bias of observation. Jadi observasi itu juga bersifat selektif. Nah, kemudian itu kritik ya terhadap induktivisme. Oke, saya kira itu adalah dasar dari metode penelitian yang nanti akan kita dalami. Nah, ini juga mengingatkan kita bahwa Anda sudah mulai melihat ya, perbedaan kembali pada pertanyaan saya awal sekali, penjelasan tentang logika, filsafat pengetahuan, epistemologi. Di awal saya jelaskan bahwa melakukan riset ilmiah itu berbeda dengan kerja-kerja jurnalistik. Ya. Dalam kerja-kerja jurnalistik itu tidak sampai pada perdebatan kebenaran tadi itu harus bersifat universal dan sebagainya. Bahkan kecenderungan kerja-kerja jurnalistik itu lebih banyak kepada proses berpikir yang induktif. Itu pun bukan induktif yang mendalam, tidak sampai membuat hipotesis, mengumpulkan data, melakukan uji, kemudian membantah hipotesis, nggak sampai ke sana kerja jurnalistik itu. Dan lagi kerja jurnalistik itu hanya pada aspek induktif. Itu pun induktif hanya pada tataran yang separuh saja, yaitu mencari bukti empiris. Tapi tidak sampai pada pengujian terhadap hipotesis. Sementara kerja-kerja penelitian itu sampai pada uji hipotesis, membantah asumsi-asumsi yang sudah dibangun sebelumnya atau sebagainya. Apalagi ketika kita berpikir secara deduktif, itu juga tidak sama sekali dilakukan oleh teman-teman di kerja-kerja jurnalistik. Nah, sehingga dua dasar dari pengembangan metode penelitian itulah yang nantinya akan menjadi basis bagi kita menentukan metode penelitian apa yang akan kita lakukan. Oke, setelah kita memahami tentang adanya dua kerangka berpikir yang bersifat induktif dan deduktif, maka berikutnya sebelum kita menginjak pada teknis ya, bagaimana melakukan penelitian atau melakukan research method, maka kita perlu mempelajari dua tokoh ya, penting dalam konteks studi epistemologi atau studi tentang bagaimana menemukan atau cara menemukan sebuah kebenaran atau cara menemukan sebuah argumen. Yang pertama adalah Karl Popper. Ya, Karl Popper ini adalah sebuah tokoh yang cukup penting dalam pengembangan pengetahuan, dan ini juga harus kita pelajari. Nanti Anda bisa juga mencari literatur-literatur atau bahan-bahan bacaan lain tentang Karl Popper ini. Nah, Karl Popper ini adalah salah satu tokoh yang mengusung juga tentang kebenaran yang bersifat deduktif. Ya. Nah, yang poin penting dari Popper ini adalah bahwa Popper mengatakan bahwa kebenaran itu tidak bersifat akumulatif. Ya, kalau pada dalam video sebelumnya saya contohkan bahwa cara berpikir deduktif itu adalah mengakumulasi pengetahuan. Jadi pengetahuan itu ngumpul dari sedikit menjadi banyak, menjadi banyak, menjadi banyak, dan semakin panjang usia peradaban itu maka pengetahuan manusia itu semakin banyak tentang alam raya ini. Ya, itu adalah cara berpikir yang akumulatif. Jadi pengetahuan baru itu menambah pengetahuan yang lama. Ya, jadi mungkin pada zaman filsafat Yunani itu pengetahuan manusia itu masih kecil, katakanlah ukurannya masih diameter mungkin 1 meter. Nah, sekarang mungkin sudah 10.000. Sehingga kenapa? Karena dalam rentang waktu sejak zaman Yunani kuno itu pengetahuan itu ngumpul. Ya. Kebenaran-kebenaran itu ngumpul makin banyak dan makin banyak. Nah, cara berpikir tentang bagaimana pengetahuan itu berkembang ini dikritik oleh Popper. Bagi Popper, kebenaran itu ya bersifat tunggal. Kebenaran itu bersifat satu. Dia tidak ngumpul, tidak dari kecil menjadi besar. Tapi kebenaran itu cuma satu. Ambil contoh misalnya, saya bisa mencontohkan katakanlah teori tentang tata surya ya.
tentang tata surya bahwa dulu misalnya sebelum Kopernikus, ya, Galileo Galilei dan sebagainya tentang bumi itu bentuknya bulat, kemudian bumi mengelilingi matahari, maka kebenaran itu cuma satu, bahwa matahari itu mengelilingi bumi. Ya, karena apa? Karena secara empiris yang kita lihat bahwa kita melihat di pagi hari matahari ada di samping, kemudian siang dia ada di atas, sore dia ada di samping lagi, kemudian malam dia nggak ada. Maka secara empiris atau masyarakat pada saat itu meyakini bahwa benda yang berputar di atas kita itu adalah sedang mengelilingi kita. Nah, kemudian muncullah pemikir-pemikir seperti Kopernikus, Galileo Galilei dan sebagainya yang kemudian membuat sebuah logika matematis dan akhirnya berkesimpulan bahwa dibantah ya teori yang tadi mengatakan matahari mengelilingi bumi itu bahwa sebenarnya salah. Yang benar adalah bumi itu mengelilingi matahari. Sehingga pengetahuan yang lama bahwa matahari mengelilingi bumi itu tidak ditambahi oleh pengetahuan yang baru, tapi dibantah, diruntuhkan, ya. Difalsifikasi dalam bahasa Popper, sehingga teori yang baru ini menjadi kebenaran yang baru, tidak menambahi teori yang lama, tidak melengkapi teori, tidak mengakumulasi pengetahuan, tapi memberi pengetahuan baru yang itu mematahkan pengetahuan yang lama. Nah, demikian pula misalnya dalam konteks ilmu sosial, misalnya kita ambil contoh apa? Oke, kita ambil contoh misalnya dalam konteks teori pembangunan. Ya. Apakah yang benar itu negara harus menguasai semua aset dan sumber daya yang ada di negara untuk kemakmuran masyarakat? Atau yang benar itu adalah negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengelola aset yang ada di negaranya dan berkompetisi secara bebas. Ya. Nah, antara dua kebenarannya tidak saling melengkapi, tapi saling membantah bahwa ternyata, misalnya hari ini kita lebih melihat pemikiran-pemikiran yang mengatakan negara harus menguasai, harus mendominasi itu ternyata tidak ada bukti negara itu menjadi sejahtera. Ternyata negara-negara yang memberi kebebasan dan sebagainya ternyata lebih maju dan lebih sejahtera. Sehingga dua kebenaran ini tidak saling melengkapi, tapi dua kebenaran ini saling membantah. Contoh lagi adalah misalkan tentang demokrasi misalnya. Dari sekian banyak pilihan, ya, sistem pemerintahan atau sistem politik, ya, itu ada totaliter, ya, satu orang menguasai semuanya. Ya, kemudian ada yang oligarki misalnya, sedikit orang menguasai semuanya. Kemudian ada demokrasi misalkan, semua orang menguasai semuanya, ya, direpresentasikan dalam lembaga perwakilan dan sebagainya. Nah, masing-masing pilihan ini juga sama, seperti halnya perdebatan antara bumi mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi. Jadi kebenaran satu itu membantah kebenaran yang lain. Nah, setelah berjalan sekian lama, ternyata mungkin sekarang meskipun tidak hitam putih masalah bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi, atau bumi itu bulat atau datar misalnya, tetapi sekarang sudah hampir menuju ke sana bahwa demokrasi, yaitu banyak orang menguasai banyak orang, itu adalah yang lebih stabil dibandingkan yang bersifat totaliter maupun aristokrasi. Ya, ini adalah contoh-contoh di mana kebenaran yang bersifat falsifikatif, ya, kebenaran yang bersifat membantah, itulah yang dikatakan oleh Popper sebagai revolusi pengetahuan. Nah, sehingga inti dari Popper itu bahwa ketika kita ingin membuat sebuah penelitian, ketika kita ingin membuat sebuah riset, ketika ingin mencari jawaban atas sebuah kebenaran, bahwa sadarilah bahwa kebenaran yang kita akan hasilkan itu bukan untuk menambah pengetahuan, tapi mungkin adalah untuk membantah sebuah keyakinan yang selama ini sudah diyakini dan ternyata faktanya itu berbeda. Dan itu dihasilkan dari mana? Dari sebuah riset method atau metode penelitian. Nah, rumus dari Popper itu adalah problem one, ya. Kemudian itu ditindaklanjuti oleh tentatif teori. Tadi problem one bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi. Tentatif teorinya adalah matahari mengelilingi bumi. Kemudian error elimination, ya, error elimination itu kemudian dibantah bahwa ternyata secara matematis itu tidak terbukti, ya, secara empiris juga tidak terbukti, maka muncul problem atau teori yang permanen. Tapi itu pun bersifat sementara, nanti bisa jadi kemudian dibantah lagi misalnya. Nah, tokoh yang kedua yang perlu dipahami yang juga cukup penting, sekali lagi saya mohon Anda juga mencari dan membaca literatur-literatur lain, ya. Jadi yang pertama tadi adalah Karl Popper, itu penting sekali tentang menjelaskan di mana sih sebenarnya fungsi dari kerja-kerja saintifik.
Ya, jadi saya garis bawahi lagi sekali lagi, kerja-kerja saintifik menurut Popper itu adalah kerja untuk menemukan kebenaran yang lebih benar daripada kebenaran yang sebelumnya. Ya. Jadi bukan menambahi pengetahuan menjadi makin banyak, itu kurang diterima oleh Popper. Nah, yang kedua, tokoh kedua yang cukup penting menurut saya itu adalah Thomas Kuhn, ya, dengan konsep yang dia sebut dengan revolusi saintifik. Nah, Thomas Kuhn ini mengatakan bahwa perubahan dalam perkembangan sains tidak berdasarkan atas pembuktian empiris guna untuk membuktikan sebuah teori itu benar atau salah. Akan tetapi perkembangan teori sains terjadi justru melalui sebuah revolusi ilmiah dan sejarah pengetahuan. Ya, jadi dia itu mempelajari bukan sejarah Indonesia, sejarah kerajaan Jawa, tapi sejarah dari ilmu pengetahuan itu mulai dari awal sampai sekarang itu seperti apa. Nah, paradigma membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi. Itu adalah paradigm. Ya, ini yang menjadi inti dari pemikiran dari Kuhn itu adalah paradigma. Semua pengalaman perseptual kita dibentuk oleh kerangka konseptual yang kita gunakan. Nah, sehingga paradigma itu kemudian bisa dibentuk, ya, bisa dihasilkan dari akumulasi pengalaman. Ya. Jadi akumulasi pengalaman itu kemudian membentuk paradigma atau cara berpikir kita. Ya. Nah, paradigma itulah yang sebenarnya harus disumbangkan di dalam sebuah hasil dari kerja-kerja saintifik, itu memperkuat atau membentuk sebuah paradigma. Nah, tahapan-tahapan dalam revolusi sains menurut Kuhn itu pertama adalah terjadinya anomali. Ya. Anomali itu bisa dalam ukuran yang sangat besar, juga bisa ukuran yang sangat kecil. Ya, misalnya anomali terjadi ketika orang mulai mempertanyakan, kembali kepada contoh Kopernikus dan Galileo Galilei, orang mulai mempertanyakan tentang kita ini berada di mana dan apa yang sedang terjadi dengan alam raya misalnya. Itu anomali, ketika orang sudah mulai mempertanyakan terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ditanyakan. Nah, itu bisa besar sekali skalanya, tadi mempertanyakan tentang jagat raya. Ya. Bisa jadi anomali itu terjadi pada skala yang sangat kecil. Ya. Dalam contoh administrasi publik misalnya mengatakan bahwa kualitas pelayanan publik itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. Kalau orang yang melakukan pelayanan itu ramah, murah senyum, baik dan sebagainya, maka pelayanannya pasti akan memuaskan bagi masyarakat. Itu misalnya adalah sebuah anggapan umum. Kemudian orang mulai mempertanyakan, apa benar kita cukup hanya orang yang senyum-senyum, kemudian ramah, tertawa-tertawa dan sebagainya. Jangan-jangan masyarakat malah nggak nyaman karena wah, ini kenapa orang tertawa-tawa sendiri dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh ketika anomali terjadi, orang mulai mempertanyakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ditanyakan. Nah, kemudian muncullah sebuah tawaran alternatif baru yang dinamakan dengan New Paradigm. Ya, setelah adanya anomali muncul paradigma baru. Nah, kemudian New Paradigm itu asalnya dari mana? Dari Pre-Paradigm atau paradigma awal, ya, ketika dia belum menjadi sebuah cara berpikir yang utuh begitu. Kembali pada contoh misalnya Kopernikus tadi. Kopernikus itu mungkin dia hanya melakukan sebuah perhitungan matematis tentang pergeseran posisi matahari, ya, karena zaman Kopernikus itu dia nggak punya pesawat ulang-alik seperti sekarang untuk ke ruang angkasa dan ngelihat secara mata telanjang bahwa benar-benar bumi ini sedang mengelilingi matahari. Ya, Kopernikus itu hanya ada di bumi, di darat, ya. Kemudian dia melakukan perhitungan matematis. Nah, itu masih bersifat pre-paradigm. Nah, tapi kemudian perhitungan matematis Kopernikus ini sulit untuk dibantah. Ya. Para matematisi yang lain itu melakukan falsifikasi, ternyata gagal. Ingin membantah dari Thomas Kuhn, ternyata gagal. Dan ternyata metode matematisnya Thomas Kuhn ini berusaha dibantah berkali-kali dan nggak berhasil. Itu yang kita kembali kepada Karl Popper tadi, proses falsifikasi. Nah, kemudian akhirnya ilmu pengetahuan berkembang, orang bisa ke ruang angkasa dan melihat secara nyata bahwa ternyata teori dari Kopernikus itu benar, ternyata bumi ini ternyata tidak sedang dikelilingi matahari, tapi kita sedang mengelilingi matahari. Nah, barulah kemudian itu menjadi sebuah paradigma. Kalau kita contoh misalkan dalam skala mikro, ya, teori secara mikro misalnya dalam administrasi publik tadi, kembali pada contoh bahwa kualitas pelayanan publik itu sangat ditentukan oleh SDM-nya. Kalau SDM-nya murah senyum, ramah, maka pasti masyarakat puas. Nah, lalu dilakukan penelitian, dilakukan survei misalnya, ternyata
masyarakat tetap tidak puas. Padahal pelayan publiknya yang berada di front office itu di kecamatan misalnya atau di kantor di Spenduk Capil itu sudah senyum terus mulai pagi sampai sore misalnya. Tapi ketika disurvei ternyata tidak terjadi kepuasan. Lalu kita menyadari bahwa ternyata pelayanan publik itu tidak hanya ditentukan oleh keramahan, tapi ditentukan misalkan oleh cepat atau lambatnya. Nah, sehingga kemudian ketika besoknya diganti, oke, kalian semua nggak usah ramah, yang penting dalam 1 jam orang harus sudah selesai urusannya. Kemudian besoknya dipercepat karena kerjanya cepat-cepat, akhirnya tidak ramah, tapi 1 jam selesai. Ketika disurvei ternyata masyarakat lebih puas. Ternyata ini membantah teori yang lama bahwa pelayanan publik itu tentang keramahan, ternyata kemudian itu dibantah dengan kepuasan pelayanan ternyata ditentukan oleh kecepatan. Nah, teori tentang kecepatan pelayanan ini membantah teori tentang keramahan. Kalau ramah tapi harus 3 hari, ya mending nggak usah ramah tapi 1 jam selesai, misalnya katakanlah begitu. Nah, ini adalah new paradigm. Ya, dia membantah teori yang sebelumnya. Lalu itu menjadi normal science. Ya, normal science itu adalah sebuah pengetahuan yang itu bersifat umum, bahkan dia sudah menjadi aksioma, ya, kebenaran yang bersifat saintifik yang itu bertahan secara kuat. Nah, itu kemudian nanti akan terjadi lagi anomali, begitu terus. Nah, sehingga perkembangan pengetahuan menurut Kuhn ini agak sedikit mirip dengan yang dikatakan Popper. Ya, hanya saja kalau dalam Thomas Kuhn itu kebenaran-kebenaran baru itu memang benar-benar dihasilkan dari sebuah proses historis. Nah, kerja saintifik ini, ya ketika saya menjelaskan tentang Thomas Kuhn dan Karl Popper, itu adalah kerja-kerja ilmiah. Ya. Ketika sekarang Anda sekalian berada di perguruan tinggi, berada di university, ya, apapun yang Anda pelajari, apapun yang Anda kaji, kita sedang berada di dalam dunia yang sedang diceritakan oleh Popper dan Kuhn. Ya. Kita tidak sedang berada di dunia jurnalistik. Kita tidak sedang berada dalam dunia investigasi-investigasi biasa yang dilakukan oleh masyarakat. Kita sedang memperdebatkan tentang sains. Kita sedang memperdebatkan tentang pengetahuan. Yang tadi sudah saya contohkan, mulai pengetahuan tentang bumi itu mengelilingi matahari atau tidak, sampai pengetahuan tentang pelayanan publik itu ditentukan oleh senyum atau waktu. Ya. Ini adalah dunia kita. Kita sedang berada di sini. Dan ketika mempelajari metode penelitian, sebenarnya kita sedang berada dan menceburkan diri di dalam perdebatan apa yang tadi dikatakan oleh Karl Popper dan Thomas Kuhn. Oke, ini menjadi pengantar kita. Mengapa kita harus mempelajari metode penelitian? Dan mengapa kita harus mempelajari kualitatif, mempelajari kuantitatif, mempelajari statistika, mempelajari observasi, mempelajari interview, itu dalam rangka kita memastikan bahwa apa yang kita hasilkan itu memenuhi kriteria dan memenuhi standar untuk menemukan sebuah jawaban atas pertanyaan yang muncul, atau dalam bahasa Thomas Kuhn, untuk memunculkan sebuah paradigma baru dalam rangka menjawab anomali yang terjadi, atau dalam cara berpikir Popper, upaya memfalsifikasi teori yang lama untuk menghasilkan teori yang baru, atau ketika falsifikasi itu gagal, berarti upaya kita ini berkontribusi dalam memperkuat teori yang sekarang sudah ada. Nah, baik Kuhn maupun Popper, kita sudah bisa melihat bahwa cara berpikir mereka berdua ini sangat deduktif, ya, karena mereka berangkat dari teori yang sudah ada, mereka berangkat dari pengetahuan yang sudah ada. Yang satu itu berusaha untuk memfalsifikasi, sementara Thomas Kuhn berusaha untuk menemukan sebuah paradigma baru. Nah, saya kira ini yang menjadi benang merah kita, bahwa kita mempelajari metode penelitian sudah jelas posisinya ada di mana, tujuannya untuk apa, dan apa yang membedakan kerja-kerja ilmiah dengan kerja-kerja di luar studi yang bersifat ilmiah. Terima kasih.